Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir di rumahnya di tempat yang terbaik untuk mendapatkan rizki yang terbaik berupa rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, serta pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya dan orang yang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, dan menjaga keislaman kita. Sebab selama kita dijaga keimanan kita, insya Allah kita akan aman dari bencana di dunia dan aman dari azab di akhirat. Selama kita dijaga ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan selamat sampai surga. Dan selama kita dijaga keislamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita senantiasa berada dalam petunjuknya, berada di dalam bimbingannya, berada di dalam bimbingan Allah dan petunjuk Allah yang akan mengantarkan dan menyampaikan kita kepada surganya dalam ridhonya. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah pintu langit yang dibukakan dan ditutupkan. Tiap langit itu memiliki pintu dan malaikat yang menjaganya serta membukakan dan menutupkan pintu-pintunya. Pintu langit dibukakan saat Allah turun ke langit dunia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza kana thuluthul lail al-baqi yahbitullah azza wa jalla ila samai dunya thumma tuftahu abwabus sama thumma yahbitu yabsutu yadahu fayaqul hal min sa'il yu'ta su'aluhu fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Apabila malam memasuki 2/3, Allah turun ke bumi menuju langit dunia. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian Allah bentangkan tangannya seraya berfirman, adakah yang mau berdoa meminta kepadaku? Pasti akan diberi oleh Allah permintaannya. Maka itu terus menerus sampai kemudian datang waktu terbit fajar. Ini kesempatan yang luar biasa untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Karena Allah turun waktu itu ke dunia dan dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian pintu langit dibukakan saat penduduk negeri beriman dan bertakwa. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dan kalau sesungguhnya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan dari atasnya keberkahan-keberkahan dari langit dan kemudian keberkahan-keberkahan dari bumi. Berkah dari langit dan berkah dari bumi jika suatu bangsa, suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu langit dibukakan saat membaca doa iftitah. Ada yang membaca wajah itu, ada yang membaca Allahumma ba'id baini, ada juga yang membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ada juga yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ketika membaca doa iftitah yang keempat, maka kemudian pintu langit akan dibuka lebar-lebar sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Umar ketika kami bersama Rasulullah sholat berjamaah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang membaca doa iftitah, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai sana. Enggak disambung dengan wajah tuh. Ya, sampai wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa tadi yang mengucapkan ini dan ini? Maksudnya membacakan subhanaka, ya Allahu akbar kabira, ya, dan selanjutnya. Faqala, kemudian rajulun, seorang laki-laki itu, ya, dia berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang mengucapkan doa iftitah tadi. Kalau kata Rasul, ajibtu laha, aku kagum kepadamu. Kenapa? Ya, futihat laha abwabus sama. Sebab ketika engkau membacakan doa iftitah itu, dibukakan, ya, karenanya pintu-pintu langit. Maka kemudian sejak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan doa iftitah yang dibacakan oleh orang itu, ya. Kemudian pintu langit dibukakan saat tetap di masjid, tidak pulang ke rumah untuk menunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat maghrib, dia tetap di masjid, duduk berzikir kepada Allah sampai waktu isya sholat berjamaah. Ya, demikian pula setelah sholat-sholat yang lainnya. Maka kemudian Abdullah bin Amr menjelaskan, sholaina ma'a Rasulillah SAW, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW al-maghrib, sholat maghrib. Faraja'a man roja'a wa aqaba man aqaba. Sebagian ada yang pulang ke rumah, sebagian ada yang tetap duduk di masjid, ya, menunggu salat isya berjamaah. Faja'a Rasulullah SAW, kemudian waktu itu Rasul datang musri'an, dengan segera, ya, nafasnya terengah-engah, ya. Kemudian beliau berkata, absyiru, hendaklah kalian bergembira. Hada rabbukum, inilah Tuhan kalian. Qad fataha baban min abwabis sama, yang telah membukakan pintu-pintu langit. Berbahagialah kalau kita bisa intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat berjamaah setelah sholat berjamaah dengan cara berzikir dan lain sebagainya. Sebab pada saat itu, selama itu dibukakan pintu-pintu langit. Apalagi fadilah keutamaan yang lainnya, orang yang bisa menunggu sholat setelah sholat akan dihapus semua kesalahannya dan kemudian akan diangkat derajatnya sehingga suci di hadapan Allah.
dan kemudian mulia di sisi Allah, didekatkan di sisi Allah, insya Allah pantas untuk dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Sebab apa? Kata Rasul, yubahi bikum al malaikat. Allah membanggakan kalian yang menunggu sholat setelah sholat itu di hadapan para malaikat. Yaqul seraya berfirman, unduru ila ibadi qad qadau faridah wa hum yantadhiruna ukhra. Lihat hamba-hambaku, dia sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebagai kewajiban, dan dia menunggu sholat isya berjamaah sebagai kewajiban yang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pintu langit dibukakan saat memimpin dengan adil, saat saum sampai berbuka, dan saat dizalimi. Ketika berdoa kepada Allah, maka imam yang adil yang sedang saum sampai berbuka dan kemudian orang yang dizalimi, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu, kata Rasul, ada 3 orang la turadu da'watuhum, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua was-shaim hina yuftir, orang yang sedang saum sampai berbuka. Kemudian wa da'watul madlum, doanya orang yang didolimi, orang yang dianiaya. Yarfa'uha fawqal ghamam, doanya akan diangkat sampai menembus awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan kemudian pintu-pintu langit untuknya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul ar-rabb tabaraka wa ta'ala wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Kemudian Allah berfirman, pasti aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa saat. Ya, walaupun doanya sudah lama, maka imam yang adil, orang yang sedang saum sampai berbuka, dan kemudian orang yang doanya ditolimi terus akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu langit dibukakan saat Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu langsung dari Allah. Jadi satu-satunya ibadah yang SK-nya dari Allah itu cuma salat. Dan itu pun melalui peristiwa yang namanya Isra Mi'raj dengan berkendaraan buraq. Setiap akan melewati langit pertama sampai langit ke-7, malaikat Jibril yang mendampinginya selama Isra Mi'raj selalu minta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga langit. Faqila man anta, kemudian ditanyakan kepada Jibril, man anta, engkau siapa? Qala Jibril, ya, aku Jibril. Jadi tidak sembarang orang bisa menembus langit. Tidak semua orang yang sampai ke langit dibukakan pintu langit. Dan ketika Jibril yang sampai ke pintu langit pertama sampai ke-7, maka oleh penjaganya dibukakan pintu langit itu. Qila waman ma'aka, siapa orang yang bersamamu? Qala, kata Jibril, Muhammad, namanya Muhammad. Kemudian qila, ditanyakan, wa qad bu'itsa ini, apakah dia termasuk orang yang diutus oleh Allah, diundang oleh Allah untuk menghadapnya? Qala qad bu'itsa ilahi, iya, dia diutus oleh Allah untuk menghadapnya. Kemudian fa futihalana, pintu langit dibukakan buat kami. Dan kemudian yang terakhir, pintu langit akan dibukakan dan dilihat dengan jelas oleh orang yang dimatikan dengan peristiwa kiamat. Jadi orang yang mengalami kiamat kubro, hancurnya alam semesta, maka dia akan menyaksikan pintu langit dibuka semuanya setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Inna yaumal fasli kana miqata,
Sungguh hari keputusan Allah, yaitu hari kiamat, suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfahu fihi sur, ya. Fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan kemudian semua pintu langit dibuka, dan ternyata langit itu banyak sekali pintunya. Sedangkan semua pintu langit akan ditutup rapat-rapat oleh Allah bagi pelaku kejahatan dan pelaku kezaliman. Siapa saja yang melakukan kejahatan atau penjahat, dan siapa saja yang melakukan kezaliman, dia akan ditutupkan buat dia pintu-pintu langit, sehingga tidak bisa masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu harus menembus langit, baru kemudian dia bisa masuk surga. Sebagaimana ketika Rasul dimi'rajkan, setelah menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, dan kemudian sampai di Sidratul Muntaha, maka di tempat itulah, di dekatnya ada yang surga yang bernama Jannatul Ma'wa. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang yang dibukakan pintu-pintu langit. Dan kemudian mudah-mudahan kita tidak dimasukkan, ya, ke dalam golongan yang tidak dibukakan pintu-pintu langit karena selalu melakukan kejahatan dan kezaliman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afriq ana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.